Iya sih, kalau mau flashback sedikit 2018 tuh sebenarnya awal-awal aku memutuskan untuk masuk ke industri ini gitu. Benar-benar full bekerja di industri ini. Karena sebelumnya sempat ada beberapa kerjaan juga, training dan macam-macam gitu. Nah, terus dapat kesempatan untuk casting sebenarnya, casting. Mas mau casting datang ke Virgo ya, waktu itu masih di Antasari gitu. Casting terus di casting langsung sama Mas Hani gitu. Casting langsung sama Mas Hani, oh ternyata cocok gitu. Wah, perannya jadi apa? Jadi tukang kebun. Ya, tukang kebun. Nah, jadi ya sempat dan waktu itu aku inget banget tuh dialognya tuh cukup panjang-panjang banget gitu kan. Aduh, gue bisa apa enggak nih, Ham? Bisa apa enggak gitu. Tapi ya memang perannya menantang ya, karena aku gimana ya, mau menata katanya nih gimana, agak bingung soalnya takut spoiler gitu. Jadi tukang kebun ini memang perannya cukup cukup penting gitu, sangat penting bahkan, yang nanti akan menjadi pembeda dari film ini, pembeda yang jadi game changernya lah istilahnya. Eh, Ya awal mula memang harus mainnya tuh harus settle, harus kalem, nggak kelihatan, tapi nanti endingnya bisa dilihat sendirilah. Sebenarnya yang nggak juga ya, nggak juga tuh dalam artian gini, ya udah kita dapat karakter apa, kita dapat skrip apa, kita coba eh, menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Di rumah kita ngerjain PR, kalau ada readingnya kita datang, ngobrol sama beberapa karakter-karakter lain, cari koneksinya, ngobrol sama sutradara. Kalau ada kesempatan juga misalkan tanya sama penulisnya. Sebenarnya sih lebih ke situnya gitu. Cuman saya dulu dikasih semacam jurus dari guru saya, Pak Slamet, Slamet Raharjo gitu. Nggak apa-apa Ki, film tuh kamu tuh scene-nya dikit tuh nggak apa-apa, yang penting nyolong. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak scene, yang penting nyolong. Penonton tuh tahu bahwa keberadaan kamu di situ itu penting. Oh, penonton akan mengingat kamu penting. Kalau misalkan kamu baca skrip kemudian kamu merasa bahwa ini sih orang lain juga bisa, itu udah salah. Kalau orang lain bisa, berarti kamu harus jauh lebih bisa dari mereka. Kamu harus bikin tokoh itu berkesan dan nempel ke penonton. Sebenarnya sih yang aku pegang itu aja. Jadi bukan sengaja untuk uh, nyolong atau gimana gitu, tapi ya kita jalanin aja PR-PR-nya, kita kerjain aja. Kita itu kan kalau dibilang kita tuh pekerja seni gitu ya, seni peran gitu, kita aktor gitu. Mungkin kalau orang melihat itu gampang, yaitu mereka gitu. Tapi setiap pekerjaan pasti punya punya tanggung jawab dan kerja kerasnya masing-masing gitu. Ini kita di film tuh bukan cuman bekerja individu, kita tuh kerja kolektif. Mulai dari semualah, lighting, bahkan PU segala macam tuh kita rasa juga penting gitu. Kalau kita di lokasi kita ngantuk terus nggak ada yang bikinin kopi gitu kan, ya sebenarnya bisa bikin sendiri. Tapi kalau nggak ada mereka-mereka yang menyediakan itu kan juga susah gitu. Sebenarnya bukan masalah mudah atau enggaknya, tapi bagaimana kita bisa belajar berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di situ gitu. Karena kan banyak kepala nih Mbak, banyak kepala, banyak orang. Bagaimana kita satu visi dulu nih, sutradara, pemain, DOP, lighting, segala macam, sound, kita satu visi dulu, kita mau bikin kayak gimana nih. Nah sebenarnya tantangannya kan di situ. Itu dari yang secara komunal ya, rame-rame. Kalau dari kita sendiri, kalau saya sebagai pemain, ini aku selalu punya istilah tuh, pemain itu pengrajin manusia baru. Kita bikin
bikin satu karakter baru yang benar-benar sesuai dengan skrip yang dibutuhkan, yang berbeda dari Kiki Narendra, itu gimana caranya gitu. Dan itu kan tidak mudah gitu, tidak mudah. Butuh belajar yang banyak, butuh baca yang banyak, butuh ngapalin skrip, butuh pemahaman skrip, butuh diskusi bersama semua yang ada di situ, butuh pengalaman hidup bertahun-tahun, bagaimana lu bisa merasakan rasanya ditinggalkan, rasanya jatuh cinta, rasanya marah, rasanya sedih. Itu tuh kita kan juga melalui proses yang bertahun-tahun sepanjang hidup kita gitu. Makanya kalau kita bisa memaknai hidup dengan segala pengalaman ini, saya yakin pemain pasti bisa lebih kaya gitu untuk memberikan varian-varian main berakting yang dibutuhkan. Sebenarnya itu juga iya. Dan memang hidup saya memang udah banyak horornya gitu kan. Nggak tahu ya, mukanya ya dapat tawaran horor tuh ya antara gurih-gurih nyoy gitu ya, antara. Saya tuh jujur aja Mbak, saya tuh orangnya penakut. Oh iya? Saya tuh orangnya super penakut, apalagi sama setan, demit dan sebagainya gitu. Jadi kalau dapat peran di film horor tuh selalu banyak yang tanya, emang lu nggak takut? Ya takut. Terus gimana lu ngatasin? Ya kan ada duitnya. maksudnya ada teman-teman juga yang lain gitu. Masa gua syuting horor sendirian juga, mohon maaf nih, yang lainnya aja. Kenapa nggak coba cari pemburu hantu aja sekalian gitu kan? Ya tapi seneng, dan saya pada dasarnya suka film horor. Buat saya tuh genre favorit saya nomor 1 tuh science fiction, nomor 2 tuh secara tidak sadar saya horor. Karena buat saya horor itu satu hal yang nih, kalau lo nonton film horor itu kelihatan tuh skripnya tuh bagus apa enggak tuh kelihatan gitu. Bagaimana planting awal cerita, membangunnya, membawanya cerita sampai kemana, itu tuh saya tuh sangat menikmati sekali gitu. Jadi ada jump scare, ada ini, aduh, itu yang bikin kita tuh pulang dari bioskop berkesan gitu. Itu sih. Hmm, banyak ya, sebenarnya banyak ya. Tapi ada satu film zaman dulu yang membuat saya tuh jadi super duper ngefans banget sama Tom Hanks. Forrest Gump. Itu kan film tentang ya keluarga, drama gitu. Terus mengaitkan antara lini sejarah dunia waktu itu dengan satu tokoh yang sangat sederhana sekali, itu yang dari lahir udah susah segala macam, dan diperankan oleh Tom Hanks yang mainnya juga nggak lebay gitu, nggak, aduh gimana sih, aku bahkan sampai sekarang kalau nonton Forrest Gump tuh masih nangis karena segitu bagusnya gitu, segitu craftsmanship si Tom Hanks ke karakter Forrest Gump itu tuh segitu sempurnanya gitu buat saya gitu. Sama ada Lord of the Ring, fantasi gitu tuh aku, waduh, tergila-gila sekali itu Mbak. Kalau film Indonesia? Banyak ya film-film Indonesia, dan beberapa tahun belakangan ini banyak sekali film-film bagus di Indonesia gitu ya. Cuman yang kemarin terakhir ini yang aku bilang cukup bagus tuh, ya bagus banget gitu, ada autobiografi, sama ada film yang bagus banget itu Like and Share. Like and Share tuh sayang sekali nggak banyak yang nonton gitu, tapi mind blowing banget buat saya bagaimana
mereka membuatnya gitu, dari artnya, dari pemainnya, dari DOP-nya, dari directingnya, semuanya tuh bisa dikemas dengan kayak setiap adegan, setiap scene itu benar-benar dipikirkan gitu. Itu nggak nyampe otak saya. Gimana lu bisa bikin kayak gitu tuh bingung gua. Oh, sangat optimis sekali ya, karena dari 2018 sampai sekarang eh, trennya tuh produksi film tuh naik sekali. Apalagi dengan beberapa OTT yang bermunculan ya, dan beberapa OTT luar itu sudah mulai buka kantor di Indonesia gitu. Berarti otomatis akan banyak konten-konten dari Indonesia yang mereka produksi, akan banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, akan banyak kesempatan buat teman-teman di Indonesia ini untuk berkarya lebih gitu. Dan secara kualitas semakin meningkat gitu. Karena dalam beberapa tahun ini ada, ya pasti tahu ada beberapa film-film festival Indonesia yang cukup bergaun di luar negeri gitu, kayak ya kan Laura Basuki di Berlin menang, kemudian Nana, kemudian banyaklah Yuni, seperti Dendam, itu tuh film-film di Indonesia sekarang menurut saya sudah mulai menggeser Thailand kalau untuk Asia Tenggara. Bagaimana kualitasnya. Dulu kita kan selalu berkiblat tuh ke Thailand ya, kalau Asia Tenggara tuh Thailand, pokoknya Thailand tuh keren gitu. Sekarang Thailand sendiri juga aku kenal beberapa orang juga udah mulai, enggak, kita udah kalah loh sama Indonesia. Karena industrinya berkembang dengan cukup pesat gitu. Tinggal bagaimana pemerintah bisa menampung wadah-wadah ini sehingga menjadi lebih berkembang lagi, baik secara industrinya maupun kesejahteraan kru dan teman-teman film gitu. Pasti ya, karena OTT itu kan juga etalase kita ya, etalase kita, film kita ditaruh di etalase itu untuk dipertontonkan di dunia gitu. Kalau misalkan Netflix tuh kalau nggak salah 100 berapa negara, ya 100 berapa negara gitulah. Lu bayangin muka kita tuh ditonton di Uganda gitu, di Ethiopia gitu, atau di mana, di Greenland yang ada OTT Netflix-nya gitu. Jadi kalau dibilang gini, film itu udah nggak punya paspor. Film tuh nggak punya paspor. Akan sangat sayang sekali kalau mindset kita hanya ini film Indonesia dengan pola pikir kita bikin untuk Indonesia. Nggak bisa. Tanpa OTT pun film itu bisa masuk ke Telegram, bisa masuk ke YouTube, dan udah bisa ditonton seluruh dunia. Kita nggak punya paspor lagi untuk bahwa ini film Indonesia hanya ditonton sini, tonton sini. Semuanya tuh udah terbuka teknologinya. Jadi ya dengan adanya hal kayak gitu, kalau kita hanya berhenti berpuas diri di ranah Indonesia, itu akan sangat sayang sekali. Kita harus berpacu terus untuk berpikir sekreatif mungkin gimana caranya kita bisa jadi tontonan dunia gitu. Nah, itu memang level yang berbeda lagi, tapi kita percaya kalau kita mau belajar, kita pasti sampai sana, pasti. Gue yakin pasti sampai sana. Ini udah tenang aja, udah dikit lagi, ayo semangat gitu.